Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Yang menjawab salam semoga mendapatkan rezeki. Daun salam, daun selada. Yang menjawab salam semoga mendapatkan berkah. Daun salam, daun bidara. Yang menjawab salam semoga mendapatkan surga. Daun salam, daun sereh. Emang Bapak mau jualan daun? Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi adzaqa lis-shaimina halawata ta'ah. Walladzi 'allaqa qulubal mu'minin bil masajid wal jamaah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Tis'inat TV yang berbahagia dan dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Uraian saya pada kesempatan ini berjudul minum susu dicampur es degan, mengendalikan nafsu dan juga lisan. Sahabat Tis'inat TV yang berbahagia dan dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua ujian besar bagi kita sebagai manusia menurut Al-Quranul Karim, surah ketiga, surah Ali Imran ayat 14, dan juga surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 28. Kedua nafsu itu adalah dorongan nafsu perut, harta, dan juga dorongan kelamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah di pandangan manusia an-nisa wal banin, yaitu kecintaan terhadap istri dan juga terhadap anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan dijadikan indah pula kecintaan terhadap harta yang banyak. Rinciannya seperti az-zahab, emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, alat-alat transportasi, wal an'am, kemudian juga binatang ternak, wal harth, juga tumbuh-tumbuhan. Semuanya dijadikan indah di pandangan manusia. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surah ke-8, surah Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah ataupun ujian. Jadi berdasarkan ayat ini ada dua hal yang harus kita kendalikan, yaitu dorongan nafsu perut kita yang terdiri dari harta-harta itu, kemudian juga yang kedua adalah kecintaan kepada keluarga atau nafsu syahwat kelamin kita, yang kalau dalam istilah Sigmund Freud adalah dorongan untuk mempertahankan hidup, dan yang kedua adalah dorongan untuk mengembangkan hidup atau istilah lain dengan libido seksual. Sahabat Tis'inat televisi yang berbahagia, selama kita tidak dapat mengendalikan, selama kita tidak bisa move on dari dua dorongan tersebut tadi, maka rasanya sulit bagi kita untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sulit juga bagi kita untuk bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu kuatnya dorongan nafsu
perut dan juga dorongan nafsu kelamin. Oleh sebab itu maka selama bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama mencoba untuk mengendalikan dorongan nafsu perut dan juga dorongan nafsu syahwat kelamin. Yang kedua, sahabat Tis'inan televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berpuasa Ramadan sekarang ini kita harus mencoba untuk mengendalikan lisan atau hifzul lisan. Dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, as-shaum ay as-siyam junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yarfus wala yashab, fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun bahwa saum itu adalah perisai. Apabila di hari seorang di antara engkau, di antara kita melaksanakan ibadah saum, maka janganlah rafas dan jangan ishab. Rafas di sini diartikan bahwa mengatakan kata-kata yang buruk, mengatakan kata-kata yang keji, ghibah, kemudian mengungkapkan kata-kata yang mengandung syahwat. Itu adalah kategori rafas. Kemudian yang kedua adalah ishab. Ishab itu adalah berteriak, memaki, mencaci, membuat kegaduhan. Yang itu adalah bersumber dari lisan kita yang harus kita jaga selama melaksanakan ibadah saum ini. Kemudian fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila ada seseorang yang membuli kita, menghina kita, mencaci kita, bahkan mengajak berantem kepada kita, maka kita katakan inni shaimun, mohon maaf saya sedang berpuasa, mohon maaf saya sedang berpuasa. Artinya mohon maaf saya sedang mengendalikan lisan saya tidak berbicara dan saya tidak bertindak kecuali sesuai dengan tuntunan akal, kecuali sesuai dengan tuntunan moral, kecuali sesuai dengan tuntunan agama. Itulah kita. Hikmah dalam berpuasa ini adalah mengendalikan lisan, karena saking banyaknya godaan dan tantangan selama bulan puasa ini. Bubur dicampur ikan teri, belum dimakan sungguh menggoda. Pada saat berpuasa di tengah hari, tisu basah disangka kelapa muda. Pohon kina jati Belanda, beli ikan air berbusa. Walau corona saat ini datang melanda kepada kita, tapi jangan lupa dan jangan tinggalkan syariat berpuasa. Sahabat Tis'inat televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kecerdasan emosional dari penjagaan kita, pengendalian kita terhadap dorongan nafsu perut, dorongan kelamin, dan juga kemampuan mengendalikan lisan, termasuk di dalam wilayah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini sangat penting, mengingat itulah tanda keberhasilan dan salah satu yang menjadikan titik poin berhasilnya perjuangan Rasulullah SAW seperti di dalam perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada 2 Hijriah, tepatnya 17 Ramadan 2 Hijriah, atau pada tanggal 3 Maret 264 Masehi. Bayangkan 313 personalia kaum muslimin, kaum mukminin harus berhadapan dengan 1000 tentara kaum kafirin Quraisy. Tetapi atas kecerdasan emosional di dalam bulan Ramadan pada waktu itu, dalam waktu 2 jam kaum muslimin bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Pun pula demikian dengan saum kita. Mudah-mudahan selama Ramadan sekarang ini kita dapat mengendalikan dengan seksama, dengan kuat, yang menjadi ujian berat kita, dorongan untuk menahan hawa nafsu kita, nafsu perut kita, nafsu syahwat makan kita,
dan juga dorongan nafsu syahwat kelamin kita, serta mengendalikan lisan kita. Karena lisan ini termasuk al-muftirat, hal-hal yang dapat mengurangi bahkan membatalkan puasa kita. Sekian dan demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.